perlu diwaspadai tentu saja protokol kesehatan itu ya yang dilakukan di sekolah. Artinya seberapa ketat itu bisa dilakukan. Ini kalau kita lihat di layar nih jaraknya kalau bisa 1 sampai 1,5 meter antara anak satu dengan anak lainnya. Dan masalahnya kan anak-anak itu dia berkumpul, bermain begitu, itu harus dijaga dengan sangat-sangat ketat. Dan lagi sesudah itu bagaimana dia pulang dan berangkat ke sekolah. Apalagi kalau naik kendaraan umum tentu lebih sulit lagi dikontrol. Tentu saja di rumah juga harus dijaga bahwa keluarganya harus lebih ketat menjaga dirinya supaya jangan sampai positif, karena kalau mereka positif itu bisa menulari ke anaknya begitu ya. Jadi itu harus dijaga semuanya. Jadi saya kira perhatian perlu kita berikan maksimal agar upaya memulai PTM ini kalau toh dimulai dan memang sudah dimulai itu bisa berjalan. Hanya saja memang ini mesti diawasi dengan sangat ketat. Kalau ada kenaikan yang mengkhawatirkan, memang harus segera dilakukan kebijakan yang baru. Yang jelas kalau di sekolah ada yang positif, kalau saya sih mengusulkan sekolah itu diberhentikan dulu PTM-nya selama beberapa waktu. Mungkin 3 hari tidak terlalu cukup, kita tunggu agak cukup lama, paling enggak 1 kali masa inkubasi 7 hari begitu, dan kemudian semua yang kontak itu dilakukan tes untuk tahu apakah positif atau tidak, baru kemudian kalau mau dibuka lagi secara lebih bertahap lagi. Baik, Prof. Chandra, Anda tadi menyebut juga terkait PTM ini harus diberhentikan sementara waktu. Sedangkan Mendikbud begitu ya, Nadiem Makarim juga secara tegas menerangkan PTM akan tetap terus dilanjutkan walaupun terjadi klaster sekolah. Nah, ini bagaimana menurut kacamata Anda? Yang saya kira Pak Menteri mengatakan kebijakan PTM yang harus terus. Yang saya katakan adalah PTM di sekolah itu. Jadi kalau satu sekolah ada beberapa yang positif, maka sekolah itu yang menghentikan PTM-nya, bukan kebijakan PTM. Kebijakan PTM-nya silakan saja terus jalan. Tapi kalau dalam satu sekolah ada yang positif, kalau saya sih menganjurkan untuk sekolah itu pertama dibersihkan, kedua kan kontaknya harus diperiksa satu demi satu. Sebelum ada kepastian yang lain tidak positif, ya sebaiknya PTM di sekolah itu ya, bukan kebijakan PTM. PTM di sekolah itu mesti di-review betul-betul bahwa betul-betul tidak ada penularan terjadi di sekolah itu. Baik, Prof. Chandra. Prof, ini kan pemerintah juga telah menyiapkan diri begitu ya menghadapi gelombang ketiga COVID-19 di tanah air. Nah, kira-kira apa nih Prof yang bisa diantisipasi? Kalau gelombang ketiga, yang jelas kita sekarang bersyukur bahwa kita sangat turun. Itu patut kita syukuri dan harus kita syukuri. Cuman sekarang ada 5 hal yang bisa kita lakukan untuk yang turun nanti tidak naik lagi. Nomor 1, kita harus tekan sumber penularannya. Yang kedua, kita tekan moda penularannya. Yang ketiga, kita tekan orang yang kemungkinan tertular. Yang keempat, evaluasi secara ketat. Dan yang kelima, perubahan kebijakan. Yang pertama nih, sumber penularannya, untuk itu harus dilakukan tes tetap secara maksimal. Gitu. Saya barusan dapat informasi dari teman saya di India, bahwa India itu walaupun jumlah kasusnya turun, dia kemarin dulu masih mentes 1,5 juta orang sehari. Jadi kalau penduduk dia 4 kali kita, harusnya kita tetap bisa mentes 400.000 orang sehari. 400.000 tes sehari. Kenapa diperlukan? Supaya kalau ada orang di luar yang sakit sih oke lah akan terdeteksi. Tapi yang tidak ada gejala atau di luar itu harus bisa ditemukan supaya mereka ditemukan dan di karantina atau diisolasi supaya tidak menularkan orang lain. Jadi tes itu harus ditingkatkan. Termasuk juga whole genome sequencing karena sekarang kita bicara soal mutasi dan varian baru. Itu yang nomor 1. Nomor 2, moda penularan. Moda penularan itu adalah orang per orang ya. Artinya buat kita anggota masyarakat biasa, maka kita harus tetap waspada, kita tetap 3M, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan pemerintah melakukan pelonggaran silakan saja, tapi pelonggaran itu ada 4 syaratnya. 1, bertahap, 2, sangat hati-hati, 3, dipantau secara ketat, 4, kalau dalam pelonggaran itu ada yang dicurigai, maka bukan tidak mungkin pelonggaran itu di-review, dinilai ulang apa perlu terus dilonggarkan atau tidak. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya.